Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkatinya, kita jumpa lagi dalam Suara Gembala. Dan kali ini saya akan membahas tentang hubungan Tuhan Yesus dengan kita gerejanya. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Seperti apa hubungan itu kita akan lihat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, riwayat pertobatan Saulus yang kelak menjadi Rasul Paulus. Saya bacakan saudaraku mulai ayat pertama dari Kisah 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu murid-murid Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudaraku, di sini kita tahu ya, Saulus itu memang sebagai seorang Farisi, agama Yahudi yang sangat keras, jadi mazhab yang sangat keras, dia sangat membenci akan jalan Tuhan, membenci orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Nah, doktrin apa yang diterima oleh Saulus pada waktu itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, itu membangkitkan kebencian yang luar biasa, sehingga dia ingin menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu dan menyeretnya ke mahkamah agama sebagai para bidat-bidat yang patut dihukum. Nah, saudara, dalam kobaran semangat itu Saulus minta surat kuasa untuk pergi ke Damsyik, ya, dan dia mau menyeret akan laki-laki maupun perempuan dan dibawa ke Yerusalem, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan menjumpai dia, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan punya rencana atas hidup Saulus. Tuhan menjumpai Saulus, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi akan Saulus, sampai Saulus rebah ke tanah, dan dia mendengar suara. Dan suara itu berbunyi seperti tadi kita baca, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudaraku, kalimat ini menarik untuk direnungkan, saudara. Mestinya yang logis menurut semua orang, yang dianiaya itu kan orang-orang Kristen. Yang dianiaya itu kan para pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Merekalah yang dianiaya oleh Saulus. Karena sebelum itu Saulus pun juga menjadi saksi atas dirajamnya akan Stefanus. Jadi yang dibunuh, yang dianiaya, yang disiksa pada waktu itu adalah orang-orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada Saulus, dia berkata seperti ini, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara, di sini kita tahu bahwa Tuhan itu dengan tubuhnya itu nggak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus ada di sorga. Tapi ketika tubuhnya, ketika gerejanya, ketika umatnya dianiaya, itu yang dianiaya adalah dia. Yang dianiaya adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bukan mengapa engkau menganiaya murid-muridku, mengapa engkau menganiaya umatku.
kalimat yang dipakai bukan menganiaya umatku, menganiaya pengikutku, menganiaya orang-orang yang percaya kepadaku. Bukan. Kalimat yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi di sini kalau ada orang-orang percaya milik Yesus Kristus Tuhan yang teraniaya, sebetulnya yang dianiaya itu bukan yang di bumi saja, tapi dia yang di surga. Bukan tubuhnya saja, tapi kepalanya juga teraniaya. Jadi kesatuan antara Yesus Kristus Tuhan kita dengan gerejanya, umatnya, saudara dan saya yang menjadi milik kepunyaannya, itu benar-benar seperti kita ini, saudara, kepala dan tubuh ini. Jadi kalau tangan ini disakiti, itu kepalanya juga merasakan, saudara. Ya reaksinya itu sampai ke seluruh tubuh. Karena ini adalah tubuh Kristus. Kepala ini kan ada mulut. Mulutnya ini berbicara, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi ketika, gambarannya begini, saudaraku, ketika tangan ini dipukul, ya, dipukul palu begitu ya oleh seseorang, kita ngomong, mengapa engkau memukul aku? Itu sama dengan memukul tanganku. Ngerti ya, saudaraku ya? Mengapa engkau mukuli aku? Yang dipukul mungkin bukan hanya tangan, tapi badan, ya, kaki, badan ini, perut ditendang. Mengapa engkau memukuli aku? Karena ini sudah jadi satu kesatuan, saudara. Nah, pada waktu itu Saulus benar-benar sedang menganiaya Tuhan Yesus. Dan Saulus bingung. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu suara itu adalah suara yang ilahi. Makanya dia pakai istilah kurios. Tuhan, siapa engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya kira sejak saat Saulus mendengar akan perkataan Tuhan, kalimat yang Tuhan ucapkan itu, dia tidak berhenti-hentinya berpikir. Berarti ketika aku menganiaya orang-orang Kristen, milik kepunyaan Tuhan Yesus, sesungguhnya aku sedang menganiaya dia. Itulah yang sebetulnya terjadi, saudaraku. Nah, kita ingat akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam perikop penghakiman terakhir di dalam Matius 25. Pada waktu itu Tuhan berkata, ini ada kambing, kemudian ada domba, ya. Dia menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kirinya. Yaitu Matius 25 ayat 33. Kemudian kepada domba dia berkata begini. Ya, jadi kepada domba-domba dia berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kenapa Tuhan tidak berkata, ketika umatku kelaparan, engkau memberi mereka makan. Ketika umatku kehausan, engkau memberi mereka minum. Enggak, saudaraku. Jadi di sini Tuhan itu menyatukan diri dengan umatnya. Bahkan dikatakan saudara yang paling hina, yang kelihatannya tidak dipandang orang, ya, yang orang-orang tidak memandang dia, dianggapnya dia adalah orang-orang yang terpinggirkan. Di sanalah Tuhan menyatukan diri. Nah, sebaliknya kepada para kambing-kambing itu dikatakan, enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, dan seterusnya, sama seperti itu. Tapi ada kata tidak. Tuhan memakai kata ganti aku. Jadi tubuhnya itu adalah dirinya dia. Saudaraku,
kalau kita melukai tubuh Kristus, sesungguhnya kita melukai Kristus. Dan kalau satu tubuh, apakah kita akan saling melukai? Ini juga perenungan buat kita. Apakah tangan kanan memukul di tangan kiri? Mestinya tidak, saudaraku. Marilah kita memahami akan makna dari kesatuan tubuh Kristus sedalam ini. Dan biar kiranya kita boleh menjadi bijak di dalam kita mengikut Tuhan dan menjalankan kehidupan sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya. Tuhan Yesus memberkati.